Ke depan itu sesuai dengan visi, Fatayat itu betul-betul menjadi organisasi yang kuat. Kuat di semua tingkatan. Makanya kita ngambil visi menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia. Fatayat ini kan sudah memasuki usia 72 tahun gitu ya, karena kita kan lahir tahun 1950. Jadi ada banyak sekali perkembangan yang sudah dilakukan dan sudah ada dari sejak didirikan gitu ya. Dan semakin ke sini sebenarnya peran Fatayat cukup luar biasa di dalam kancah nasional, termasuk juga pernah berperan di kancah internasional. Nah, beberapa hal sudah menjadi sesuatu yang bernilai menurut saya pada periode saat ini gitu ya. Kemarin kita pernah melakukan pertemuan internasional perempuan dunia gitu ya. Kemudian kita juga konsen pada beberapa isu-isu perempuan dan anak. Kita konsen mengawal soal stunting. Kita konsen penguatan pada kemandirian ekonomi perempuan. Konsen pada isu-isu kesehatan reproduksi perempuan. Jadi banyak banget, termasuk mengawal beberapa undang-undang yang memang itu punya perspektif perempuan dan anak. Salah satunya adalah ikut berpartisipasi mendorong lahirnya undang-undang TPKS gitu ya. Jadi banyak banget yang sudah dilakukan. Tetapi meski demikian tentu masih ada beberapa hal yang memang perlu untuk dikuatkan. Saya bahasanya adalah dikuatkan, itu artinya berarti sebenarnya sudah dilakukan. Tetapi memang masih butuh untuk terus dilakukan sebagai wujud penguatan. Salah satunya adalah soal kaderisasi. Karena kalau bicara kaderisasi di NU, kita tahu Fatayat ini kan menjadi salah satu dari Banom garda depannya Nahdlatul Ulama, yaitu IPNU, IPPNU, kemudian Ansor, dan termasuk Fatayat. Maka tentu ini bukan berarti di periode yang sekarang ini nggak dilakukan, sudah dilakukan, tetapi memang perlu ada upaya yang lebih masif lagi untuk penguatan terkait dengan kaderisasi. Kemudian hal lain lagi yang juga saya kira perlu dikembangkan adalah kaitannya dengan pemanfaatan teknologi digital nih. Fatayat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi digital. Termasuk juga arahnya adalah mendorong media Fatayat. Nah, ini kita yang masih butuh untuk menjadi konsen kita ke depan nanti itu. Hal lain lagi yang juga menjadi sesuatu yang perlu dikembangkan terkait dengan penguatan Fatayat sebagai sumber pengetahuan Islam. Gitu ya. Jadi kan kita selama ini hampir nggak pernah melakukan nih Bahsul Masail, bahasa kasarnya begitu, Bahsul Masail untuk beberapa isu-isu perempuan yang era kekinian gitu ya, yang itu perlu ada telaah dari perspektif keagamaan gitu ya. Nah ini saya kira penting untuk selanjutnya ke depan menguatkan kembali Fatayat itu sebagai sumber rujukan pengetahuan Islam terkait dengan perempuan dan anak. Saya hari ini kebetulan posisi sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU. Alhamdulillah sebagai Sekretaris Umum ini saya sudah berkeliling menjangkau seluruh Indonesia. Jadi dari seluruh PW saya sudah berkunjung kecuali satu, yaitu Sulawesi Tengah. Nah, dari kunjungan ini saya bisa melihat kira-kira bagaimana kondisi, keadaan, problem gitu ya, yang dihadapi oleh sahabat-sahabat saya yang ada di pimpinan wilayah maupun pimpinan cabang. Dan tentu kemudian saya terdorong untuk bagaimana bisa melakukan upaya-upaya untuk melakukan semacam kayak penanganan atau kemudian upaya-upaya supaya sahabat-sahabat saya yang ada di PW dan PC ini juga sama-sama maju, kira-kira begitu ya. Nah, dengan posisi sebagai sekum tentu saya memiliki keterbatasan kewenangan. Tidak seperti kalau menjadi ketum. Kalau menjadi ketum itu kan kewenangannya lebih ya gitu. Sebagai pemegang kebijakan utama, kira-kira begitu. Sehingga saya yang hari ini sudah menjadi sekum terdorong untuk maju menjadi Ketua Umum PP Fatayat NU periode 2022 sampai 2027 nanti gitu ya. Dan tentu karena harapannya ingin berbuat lebih. Beberapa konsen saya, satu soal kaderisasi. Kenapa saya konsen di sini? Karena kaderisasi ini jantungnya organisasi, ruhnya organisasi.
Melalui kaderisasi ini kita bisa membentuk kader yang bisa memahami organisasinya, kemudian tahu bagaimana bergerak untuk penguatan organisasinya. Kemudian melalui kaderisasi ini juga kemudian bisa meningkatkan komitmen sahabat-sahabat sehingga kemudian bisa menjadi kader yang militan untuk bagaimana memajukan organisasi di daerah dia menjadi penanggung jawab atau kira-kira pengurusnya lah begitu. Nah, yang kedua, itu tadi penguatan terkait dengan bagaimana Fatayat ini betul-betul menjadi sumber rujukan pengetahuan Islam gitu ya, terkait dengan isu-isu perempuan dan anak. Kemudian concern nanti adalah kita tahu bahwa tantangan soal kecanggihan teknologi nggak bisa kita hindarkan lagi. Fatayat harus masuk, harus mampu menaklukkan tantangan teknologi. Karena apa? Hari ini pengasuhan pun musuhnya adalah teknologi, kira-kira begitu. Jadi ada banyak hal yang memang menjadi dampak dari keberadaan teknologi ini. Kalau dampak positif sih alhamdulillah bisa kita terima, tapi kalau dampak negatif ini kan ancamannya banyak. Dan itu banyak sekali yang beririsan dengan kader-kader Fatayat NU, sehingga mau nggak mau kita harus mampu menaklukkan kecanggihan teknologi hari ini, menaklukkan dalam artian memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk kepentingan dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ala Fatayat Nahdlatul Ulama. Beberapa konsentrasi itu nggak berarti bahwa beberapa isu perempuan terkait dengan kemandirian ekonomi, terkait dengan kesehatan reproduksi, terkait dengan dakwah, itu ditinggalkan ya, tapi terus kita lakukan. Apa-apa yang hal baik sudah dilakukan oleh Fatayat saat ini, itu bisa kita tetap jaga untuk terus dilanjutkan, tetapi kita akan melakukan penguatan-penguatan di beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan. Saya kira hak untuk cuti melahirkan itu adalah hak ya, itu hak perempuan gitu. Saya kira ini yang perlu kemudian sama-sama semuanya itu memahami bahwa perempuan itu punya alat reproduksi, yaitu rahim yang kemudian dengan alat reproduksi itu punya fungsi untuk mengalami kehamilan dan kemudian mengalami persalinan begitu ya, dengan segala resiko dan konsekuensi yang kemudian mengikuti. Nah, tentu ini adalah sebuah situasi yang memang mau nggak mau namanya perempuan pasti akan mengalami itu gitu. Nah, ketika kemudian dihadapkan pada kondisi hak-hak perempuan, bahwa perempuan itu ketika melahirkan masa iya sih melahirkan sehari langsung suruh kerja kan nggak mungkin gitu. Jadi itu adalah hak perempuan untuk bisa mendapatkan cuti pada saat dia mengalami persalinan, kira-kira begitu ya. Jadi saya kira ini ya harus kita dukung. Sebagai wujud perempuan memang harus melaksanakan beberapa tugas gitu ya, akibat dari kesehatan reproduksi yang dia miliki gitu kan. Kemudian dia harus bertugas melakukan banyak hal terkait dengan anak yang sudah dilahirkan gitu ya. Pihak-pihak yang berada di dunia bisnis untuk memperhatikan ini loh perempuan yang memang punya hak itu. Maka ketika memperkerjakan perempuan harus memahami supaya itu sebagai sebuah hak yang harus diberikan oleh perusahaan, kira-kira begitu. Tapi tentu nggak bisa kemudian berdiri sendiri, perlu kehadiran dari pemerintah yang melahirkan regulasi terkait dengan ini. Karena kalau tidak, tentu perusahaan akan berlaku semaunya, akan berlaku sesuai dengan pemahamannya, akan berlaku sesuai dengan kondisi dirinya masing-masing, seperti itu. Karena kalau nggak diatur sama pemerintah, ya mereka ada yang kemudian mengabaikan, ada yang mengikuti, memperhatikan, begitu ya. Tapi kalau ada kehadiran negara dalam bentuk regulasi, tentu perusahaan dan seluruh pihak yang terkait akan memperhatikan bahwa itu memang adalah bagian dari hak perempuan yang harus dipenuhi oleh negara gitu ya. Dan tentu Fatayat ya mendukung lah, karena ini bagian dari hak perempuan. Kan Fatayat concernnya di pemberdayaan perempuan. Fatayat NU itu adalah organisasi perempuan mudanya Nahdlatul Ulama. Jadi kita sebagai salah satu organisasi perempuan memang punya fokus nih terkait dengan berbagai isu perempuan dalam berbagai aspek. Hukum iya, politik iya, pendidikan iya, kemudian dakwah iya, sosial iya, semua. Tidak terkecuali adalah tentang kesehatan reproduksi. Jadi kalau bisa saya katakan, isu terkait dengan kesehatan reproduksi ini udah makanan sehari-hari Fatayat, kira-kira begitu. Selama ini mulai dari periode ke periode, isu soal kesehatan reproduksi itu selalu menjadi konsentrasi kita. Dan tidak berhenti sampai periode sekarang ini. Dan bagaimana dan ke depan? Ya tentu ke depan pun juga tetap akan konsen di sini. Karena apa? Seperti yang saya bilang,
Perempuan dengan laki-laki ini kan punya alat reproduksi yang berbeda. Perempuan punya rahim, mengalami kehamilan, mengalami persalinan, rahim kemudian rentan dengan kanker serviks, punya payudara, rentan dengan kanker payudara, gitu kan. Ada banyak hal yang mengikuti. Sehingga kemudian kerentanan-kerentanan ini, misalnya karena mengalami kehamilan, nanti mengalami persalinan. Nah, yang ini rentan dengan AKI, angka kematian ibu, rentan dengan angka kematian bayi. Jadi konsentrasi kepada isu kesehatan reproduksi itu betul-betul nggak bisa kita tinggal. Karena kita sudah mengaku bahwa Fatayat ini adalah organisasi perempuan muda NU, jadi nggak mungkin kita tidak konsen pada isu-isu kesehatan reproduksi. Dan selama ini Mas, terkait dengan kesehatan reproduksi, kita sudah bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang terkait, bahkan lembaga funding luar negeri pun juga beberapa bekerja sama dengan kita terkait dengan isu-isu kesehatan reproduksi. Jadi ini akan terus menjadi isu kita, karena ini core-nya kita sebagai organisasi perempuan. Bicara soal kekerasan seksual ya, itu yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Meskipun pada korban anak itu tidak lagi memandang rentannya itu di anak perempuan aja. Dewasa ini, anak laki-laki juga rentan loh mengalami kekerasan seksual. Agaknya sulit ya, kita itu kalau mengharapkan pengurangan kasus kekerasan seksual itu hanya, biarin aja deh, pemerintah aja deh yang bertanggung jawab untuk ngurusin misalnya. Kemudian kita semua tidak ikut bersama-sama, itu nggak mungkin. Untuk melakukan upaya meminimalisir kasus-kasus kekerasan seksual itu butuh stakeholder, semua stakeholder itu terlibat. Kita ya, NGO misalnya, organisasi masyarakat, pemerintah, baik pusat, provinsi, daerah, kemudian orang tua, keluarga, termasuk itu harus punya istilahnya komitmen yang sama-sama lah untuk mengurangi yang namanya kasus kekerasan seksual. Nah, kehadiran undang-undang ini bagi kami ini tentu menjadi rahmat, karena tentu ini bagian dari salah satu strategi untuk meminimalisir kasus kekerasan seksual. Apakah otomatis atau tidak kita nggak tahu, tetapi ini adalah rahmat. Rahmat artinya kita berharap banyak nih undang-undang ini hadir, tentu nanti akan membuat orang berpikir ketika akan menjadi pelaku kekerasan seksual dimanapun. Karena kekerasan seksual kan terjadi dimanapun. Kita tahu baru-baru ini di Jombang misalnya, di pondok pun nggak lepas loh ya. Ketika menjadi pelaku kekerasan seksual, kamu nggak akan lepas dari hukum. Semuanya ikut mengejar. Jadi bagi kami, Fatayat itu udah stay di sini nih. Dari kemarin belum menjadi undang-undang aja, kita udah menjadi bagian dari yang mendorong supaya itu menjadi undang-undang. Apalagi ketika sekarang sudah jadi undang-undang, tentu kita akan mengawal ini, undang-undang ini untuk betul-betul dapat diimplementasikan sehingga betul-betul dapat mengurangi atau meminimalisir kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Ke depan itu sesuai dengan visi, Fatayat itu betul-betul menjadi organisasi yang kuat. Kuat di semua tingkatan. Makanya kita ngambil visi menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia. Jadi nggak ada lagi ceritanya, saya kalau misalkan Allah mentakdirkan terpilih, saya hanya fokus nih untuk majunya PP saja. Enggak. Tapi saya akan fokus dan konsen semua Fatayat di semua tingkatan itu maju sama-sama. Maka itulah kemudian saya kira ketika secara kelembagaan Fatayat kuat, secara isu-isu terkait dengan perempuan dan anak juga ikut punya peran yang sangat aktif, saya kira itu adalah tinggalan yang luar biasa. Fatayat NU nantinya ditambah dengan ketika lahir kader-kader yang sangat punya komitmen tinggi, yang loyal, yang militan, kemudian ini diterima di berbagai gitu ya. Karena Fatayat ini kan nggak hanya bergerak di ASN aja. Kader Fatayat tidak hanya bergerak di politik saja, tapi di semua, dunia usaha dan lain sebagainya. Ketika kemudian distribusi kader ini mampu diterima di semuanya, gitu ya. Banyak yang jadi anggota DPR, kemudian juga menjadi pejabat eksekutif, kemudian juga yang di dunia bisnis juga punya peran. Saya kira itu tinggalan yang luar biasa. Kalau memang 5 tahun ke depan bisa menjadi seperti itu.